Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada. Saya, Dia Riyad Syam, akan menampilkan tugas dari mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian, yaitu praktik unit 1 tentang kunjungan usaha tani dan praktik unit 2 tentang demonstrasi cara. Simak sampai habis ya. Praktik unit 1 tentang kunjungan usaha tani. Diawali bertemu dengan petani, menyampaikan maksud dan tujuan, dan meminta izin untuk praktik di usaha tani tersebut. Setelah itu, membuat jadwal untuk pertemuan selanjutnya untuk melaksanakan praktik unit 1 maupun unit 2. Sedang ada Bapak Ujang. Di ujung sana, di tengah ada Pak Egon, yang di sini ada Pak Abdul. Nanti selanjutnya mantan pupuk. Kegiatan kunjungan dimulai dengan membuka obrolan. Kemudian dilanjut pengamatan usaha tani yang dijalankan, seperti lahan, tanaman, beserta sumber irigasi dan lingkungan sekitar. Kondisi lokasi lahan usaha tani yang dimiliki oleh Bapak Ujang terbilang cukup strategis. Selain irigasi yang cukup, letak usaha taninya pun dekat dengan jalan utama, sehingga memudahkan untuk pemeliharaan, pengoperasian, sampai pengangkutan hasil pertanian. Sayangnya, waktu kunjungan yang kurang beruntung, karena saat kunjungan, kondisi tanaman padi sudah dipanen beberapa hari yang lalu, sehingga tidak dapat melihat langsung kondisi komoditas yang dihasilkan. Saat ini sedang di tahap masa berat, di mana membiarkan tanah untuk beristirahat atau tidak ditanami apa-apa, atau bisa juga disebut proses pengembalian hara. Setelah melakukan pengamatan lingkungan usaha tani, kegiatan selanjutnya adalah berbincang dengan para petani sambil mengisi daftar checklist yang sudah dipersiapkan. Mendengarkan keluh kesah petani yang sering terjadi atau dialami petani, seperti kelangkaan pupuk, harga pupuk tinggi, hama dan penyakit, penyuluhan yang tidak tepat sasaran, penyebab gagal panen, dan sebagainya. Dari berbagai keluhan yang dikeluhkan oleh petani, saya mencoba membantu mencarikan alternatif untuk meringankan masalah yang dihadapi, dan saya mencoba merekomendasikan dengan pembuatan pupuk organik cair yang difermentasi. Perbincangan ini diselingi dengan tanya jawab dan mengisi daftar checklist yang sudah dipersiapkan. Hasil diskusi mengenai usulan tersebut, petani menanggapinya bahwa meragukan mengenai usulan tersebut karena kebutuhan untuk penyemprotan dinilai akan membutuhkan lebih banyak jumlahnya. Sementara itu, saya membuka laptop dan memperlihatkan referensi yang saya usulkan gagasan tersebut dengan menampilkan beberapa video mengenai manfaat dari pupuk organik cair tersebut, beserta
proses pembuatannya sampai dengan cara penggunaannya. Setelah petani melihat beberapa video yang saya tampilkan, petani langsung mempertimbangkan dan kemudian menyetujui gagasan tersebut. Karena menurut mereka dari bahan-bahan proses pembuatan, cara pembuatannya, dan penggunaannya cukup sederhana. Takarannya pun ada dalam penggunaannya, yaitu cukup 15-25 ml per liter. Teman-teman sekalian semuanya, sekarang kita memasuki praktik unit 2, yaitu melakukan demonstrasi cara. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan demonstrasi cara dengan pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar air cucian beras dengan metode fermentasi. Sebelum melaksanakan praktik demonstrasi cara, para petani diperkenalkan mengenai manfaat dari penggunaan pupuk organik cair berbahan dasar air cucian beras yang difermentasi. Teman-teman sekalian, berikut adalah manfaat dari penggunaan pupuk organik cair berbahan dasar air cucian beras yang difermentasi. Yang pertama adalah sebagai zat perangsang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan patogen. Yang keempat, sumber energi bagi tanaman. Yang kelima, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Yang keenam, sebagai media pengencer terbaik pada pupuk organik cair. Yang ketujuh, meningkatkan hasil tanaman pada fase generatif. Yang kedelapan, dapat membantu pemulihan tanaman. Yang kesembilan, mengurangi kebutuhan pupuk. Dan yang terakhir, yang ke-10, alternatif pupuk pertanian organik. Teman-teman sekalian, berikut adalah bahan-bahan dan langkah pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama ada air cucian beras. Yang kedua ada tape singkong. Yang ketiga ada gula merah. Yang keempat ada toge. Yang kelima ada garam. Yang keenam ada Yakult. Yang ketujuh ada pisau. Yang kedelapan ada ember. Yang kesembilan ada tempat fermentasi. Langkah pertama, siapkan 2 botol atau tempat untuk pelaksanaan fermentasi. Ya, siap, Bos. Terus kemudian kalau udah siap kayak gini, yang pertama kemudian kita tuangkan air cucian beras ke dalam ember. Jangan semuanya ya teman-teman. Setelah itu ditambahkan tape singkong ke dalamnya. Jangan lupa untuk dihancurkan ya teman-teman, seperti yang di video. Diremas-remas sampai
Setelah ditambahkan tape singkong, kemudian diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu tambahkan gula merah ke dalamnya. Kemudian dihancurkan dan diaduk lagi hingga merata. Langkah selanjutnya, ditambahkan toge ke dalam tempat fermentasi. Soalnya kalau yang di Kemudian, langkah selanjutnya menuangkan racikan pupuk tersebut ke dalam tempat fermentasi. Hati-hati ya teman, jangan sampai berceceran seperti ini. Kemudian, aduk sebentar sampai merata. Lalu, tuangkan kembali sisa yang ada di ember. Hati-hati ya teman, jangan sampai berceceran. Kemudian setelah itu, tambahkan kembali air cucian beras yang masih tersisa. Lalu, tambahkan lagi garam ke dalamnya. Lalu aduk hingga merata. Lalu tuangkan kembali sisa air cucian beras langsung ke dalam tempat fermentasi. Lalu kemudian ditambahkan ke dalamnya 1 atau setengah botol Yakult. Kemudian tutup botol dengan erat, jangan sampai ada udara yang masuk. Lalu jangan lupa pasangkan selang yang ada di botol satunya lagi. Jangan lupa teman-teman, botol satunya itu hanya berisikan air biasa supaya pembuangan gas yang dihasilkan dari fermentasi itu dapat mengalir ke dalam botol yang kecil atau botol yang berisi air. Teman-teman semuanya, jika sudah selesai membuat pupuk organik cair, selanjutnya tinggal menunggu sekitar 2-3 minggu untuk melakukan proses fermentasi. Jika sudah pada waktunya, pupuk dapat digunakan dengan 15-25 ml per liter.